Halo sahabat bahasa, selamat datang di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam rangka memperkaya dan memutakhirkan Kamus Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan kegiatan seminar Leksikografi Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2022 di Hotel Novotel Cikini, Jakarta. Simak keseruan acaranya berikut ini. Saya sangat senang sekali ikut leksikografi ini dengan tema etimologi karena memberikan kesempatan kepada saya maupun pencinta bahasa untuk ikut serta di dalam kesempatan ini. Kesempatan yang sangat langka yang bisa diberikan oleh Badan Bahasa. Saya ingin memperluas wawasan saya tentang leksikografi, tentang etimologi, tentang struktur kamus mikro maupun makro karena penyusunan kamus selama ini hanya terbatas pada kamus besar bahasa Indonesia, tetapi kamus etimologi bahasa Indonesia ternyata masih kurang. Dan saya rasa inilah PR Badan Bahasa supaya nanti bisa berkembang lebih jauh dan lebih besar lagi. Ini acara yang bagus sekali, di mana bisa mempertemukan semua para pekamus dari seluruh daerah, dan kegiatan ini bisa memacu semua para pekamus untuk bisa bergairah kembali. Kamus di Indonesia ini saya melihatnya banyak sekali kemajuan, dan lagi pula kamus nasional seperti KBBI itu penerbitannya akhir-akhir ini semakin gencar ya. Ini menunjukkan bahwa penelitian terhadap kosakata, penambahan kosakata itu tidak berhenti, karena memang begitulah tugas pekamus. Dia harus mengikuti perkembangan zaman, apa yang ada di dalam masyarakat itu yang dicatat. Hanya saja mungkin perlu filter atau penyaring, karena tidak semua yang muncul kata-kata serapan, kata-kata baru yang digunakan itu kapan akan dimasukkan ke dalam kamus. Harus ada satu filternya, jadi tidak semua kita masukkan ke dalam kamus. Iya, gitu. Sejak diperbolehkannya huruf atau karakter Han dicetak di Indonesia, banyak sekali kamus yang hadir di Indonesia ini. Ya, dari yang mengikuti aturan leksikografi sampai yang berupa daftar kata saja. Ini membuat kita sungguh senang karena tampak bahwa orang memperhatikan kemajuan bahasa. Ada perhatian orang terhadap bahasa. Hanya saja mungkin untuk perkamusan bahasa Mandarin dari Badan Bahasa perlu mengadakan satu lokakarya atau satu grup bahasa Mandarin, sehingga orang-orang yang menyusun kamus atau daftar kata itu bisa diarahkan dengan memberikannya pengetahuan tentang perkamusan. Karena saya melihat banyak istilah, contohnya saja nama huruf Mandarin yang secara linguistik tidak tepat. Nah, kita bisa meluruskan itu dengan memberikan mereka lokakarya, lalu mungkin mengadakan suatu perkumpulan pekamus Mandarin Indonesia. Melalui cara seperti itulah pemerintah mendekati orang-orang yang memang berminat untuk berminat untuk mengembangkan perkamusan di Indonesia. Ya, seminar leksikografi Indonesia ini sebenarnya adalah agenda tahunan yang telah kami rencanakan oleh KKLP Perkamus dan Peristilahan untuk mengumpulkan ya sebagai wadah bagi
para pekamus dan pemerhati leksikografi di Indonesia untuk bersilaturahmi, untuk berbagi ilmu, untuk saling bertukar pikiran, dan juga sebagai tempat berkumpulnya atau sidang musyawarah bagi persaudaraan pekamus Indonesia. Jadi di sini kami setiap tahun berbagi ilmu, ya. Yang terakhir kali itu kita lakukan tahun 2019, ya. Dan tahun 2020 kami sempat jeda. Waktu itu kami mengadakan konferensi Asia Lex. Ya. Demikian video kali ini dan semoga bermanfaat. Saya Zahra Aziza dan tim Humas Badan Bahasa melaporkan dari Jakarta.